Yang ketiga, ahlu sunnah sangat menjauhi syirik dan berbagai sarananya. Kalau tadi tauhid dipegang teguh, kemudian kebalikannya, lawannya adalah syirik, ini harus sangat dijauhi. Lawan dari tauhid adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah dalam rububiyahnya, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, serta hak-hak keilahannya, ya, atau menyekutukan Allah pada salah satu sebagiannya saja. Jadi bisa disebut syirik walaupun menyekutukan Allah, mensejajarkan Allah dengan makhluknya dalam satu saja. Misalkan dalam rububiyahnya, ya, ada orang dia muslim tapi meyakini ada zat lain selain Allah yang juga maha memberi rezeki. Maka ini syirik musyrik orang itu. Ya. Atau dalam keilahannya, yaitu peribadahan yang harus ditujukan kepada Allah, termasuk ibadah adalah menyembelih, itu harus hanya ditujukan kepada Allah, kok kemudian ditujukan kepada selain Allah, ya, baik kepada makhluk yang apa ya namanya, kasat mata atau tak kasat mata gitulah, yang nggak kelihatan, yang dia yakini kalau mau membangun suatu bangunan kemudian ditaruh di pojokan tanahnya supaya makhluk ini tidak mengganggu, ya, atau mengagungkan kepada makhluk ini sebagai penghormatan, maka ini bagian daripada syirik kepada Allah. Sebab sembelihan itu harus hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa termasuk tadi, ya. Nah, syirik adalah perbuatan yang sangat keji. Jika tidak bertaubat, pelaku syirik tidak akan diampuni oleh Allah di akhirat nanti. Sebesar apapun amal kebaikannya akan runtuh, tidak tersisa, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Baik. Ya, seperti biasa kita lihat, kita poin-poinkan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kalau tauhid tadi memiliki keutamaan, keagungan yang sangat luar biasa, sebaliknya syirik ini memiliki bahaya yang juga sangat luar biasa. Ya, kalau tauhid tadi kita pegang teguh tauhid sampai kita wafat, kalau syirik pesan saya adalah jangan sampai berbuat syirik sampai kita wafat. Kasarnya Bapak dan Ibu sekalian, walaupun jangan, ya, kalaupun kita atau Bapak dan Ibu sekalian mau berbuat dosa apa saja, dalam tanda kutip, silahkan, dalam tanda kutip, ya. Tapi jangan, kalau bisa jangan. Kalau terjatuh dalam dosa apa saja, no problem, itu manusiawi. Ya, asal jangan syirik. Ya. Yang pertama, bahayanya apa? Dosa syirik tidak akan diampuni jika dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Nah, sedangkan selain syirik itu akan diampuni jika Allah berkehendak. Tapi ada catatannya, jika Allah berkehendak. Dan kita nggak tahu apakah Allah berkehendak ampuni dosa kita atau enggak. Kan begitu. Untuk itu tetap, ya, dijaga jangan sampai kita jatuh pada perbuatan dosa yang membahayakan kita. Walaupun manusia nggak akan bisa nggak jatuh dari dosa, pasti akan jatuh dari kepada dosa. Baik. Jadi yang pertama bahwa dosa syirik tidak akan diampuni ketika dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Pernah berbuat syirik, dia meninggal kok belum bertaubat dari syiriknya itu, dia tidak akan diampuni. Surat An-Nisa 48. Ya, An-Nisa 48, dan ada ayat yang lain nanti bisa Bapak Ibu cari, silakan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman adima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain daripada syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik terhadap Allah, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Dosa yang paling besar, dosa besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa Bapak dan Ibu sekalian, syirik insya Allah masing-masing kita sudah tahu, ya. Kemudian yang kedua, pelaku syirik terancam keluar dari Islam. Ya. Jadi orang musyrik itu non muslim, ya, sama dengan kafir. Kan begitu. Ya, kita lihat dalam surat Al-Bayyinah ayat 6. Ya, insya Allah kita semua sudah hafal. Minimal pernah menghafal, bahkan anak-anak SD kita, anak-anak TK pun sudah hafal. Kan begitu, ya. Al-Bayyinah ayat yang ke-6, ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Wal musyrikin.
Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab juga kafir. Ini pun bantahan bagi orang-orang mungkin orang-orang liberal yang mengatakan ahlu kitab, ya jangan sebut ahlu kitab, orang kafir, mereka juga beriman gitu kan. Tapi Allah katakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, termasuk orang musyrik. Orang musyrik pun adalah kafir. Ya, orang musyrik, kalau orang kafir jelas dia memang menyembah selain Allah. Ya. Orang musyrik dia menyembah Allah tapi kadang menyembah yang lain. Maka ini tetap disebut sebagai kafir, karena kewajiban kita sebagai seorang manusia harus mentauhidkan Allah, harus hanya beribadah kepada Allah saja, tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ya, poin yang kedua bahwa pelaku syirik dia keluar dari Islam, ya. Yang ketiga, Allah tidak menerima amal baik pelaku syirik dan menjadikannya seperti debu yang berterbangan. Bapak dan Ibu sekalian, maka ini hati-hati. Sebesar apapun amal soleh, amal kebaikan yang pernah dia kerjakan, yang pernah dia berbuat, sebesar apapun masjid yang pernah dia bangun, sebanyak apapun anak yatim yang pernah dia santuni, kalau di belakang itu dia berbuat syirik, maka amalnya tidak ada yang diterima. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, jangan heran atau takjub terlalu berlebihan kepada amal seseorang. Ya, sebelum kita tahu bahwa dia benar-benar orang yang bertauhid. Kalau dia tidak bertauhid, amalnya nggak ada artinya apa-apa. Habaan mansura. Kita lihat surat Al-Furqan 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Bapak dan Ibu sekalian, debu ya di halaman kita tertiup angin kencang, berterbangan, nggak ada yang tersisa. Untuk itu hati-hati Bapak dan Ibu sekalian, ya sekali lagi kuatkan tauhid, jauhkan syirik, ya perbanyak amal soleh, dan jangan lupa syaratnya adalah harus tauhid atau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pelaku kesyirikan diharamkan masuk surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan surga baginya. Diharamkan Pak, nggak mungkin masuk surga orang musyrik. Kalau orang pelaku dosa besar, pezina, maling, koruptor, apalagi tukang gemplang, tukang palak, ya kalau dia bertauhid, dia mungkin pasti akan merasakan surga ujungnya. Betul nggak Pak, Bu? Betul? Ada yang merasa, tapi orang yang pelaku syirik, sebesar apapun dia nggak akan masuk surga. Sebesar apapun amalnya hancur, nggak berbekas. Kemudian dia pun Allah haramkan masuk surga. Ya, tadi surat Al-Maidah 72. Kemudian termasuk surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya, di dalam neraka. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, 4 poin ini tentang bahaya syirik, tadi 5 poin tentang keutamaan tauhid, masing-masing mudah-mudahan diserap.